Hai, selamat datang di channel ini. Dan pada kesempatan kali ini channel ini udah ada di Monas. Dan channel ini ke Monas itu naik Jaklingko, habis itu naik Transjakarta. Tapi buat teman-teman semua, ternyata hari ini adalah May Day, yaitu Hari Buruh Internasional. Dan di Monas itu ramai banget perkumpulan-perkumpulan, asosiasi-asosiasi buruh yang ada di mana-mana mungkin pada kumpul di sini. Jadi buat teman-teman kalau mau ikut demo, inilah saatnya. Oke. Jadi kita mau ngebahas tentang bagaimana sih caranya naik Jaklingko dan bagaimana caranya naik Transjakarta. Itu gampang banget. Langsung aja tonton videonya sampai selesai. Oke guys, langkah pertama kita perlu tap in kartu elektronik kita di sini. Setelah berhasil, langsung aja masuk dan lihat informasi yang bergelantungan di atas. Kita bisa baca dan pastikan berada di pintu yang sesuai dengan tujuan kita. Pintu ini bakal kepakai kalau antrian lagi banyak biar orang-orang tertib antriannya dan nggak saling zigzag. Papan informasinya bisa terlihat dari dua sisi, jadi lebih gampang ngebacanya. Kalau waktu masih banyak, kita juga bisa ngecek rute Transjakarta yang akan kita naiki. Dan tersedia juga layar yang berisikan informasi kedatangan Transjakarta lengkap beserta kode busnya. Oke, kita langsung menuju ke pintu masuk Transjakarta yang akan kita naiki. Terlihat dari sini pengemudi sedang persiapan untuk pelayanan Transjakarta Koridor 10. Koridor 10 ini melayani rute Tanjung Priuk PGC bolak-balik. Kali ini kita bakalan naik Transjakarta Koridor 10 dengan armada bus gandeng. Yang perlu diperhatikan di sini, tunggu busnya sampai berhenti dan pintu terbuka secara sempurna. Setelah itu baru masuk ke dalam bus dan perhatikan jarak antara halte dengan pintu bus. Karena kadangkala kita terburu-buru dan nggak tahu ada celah di antaranya. Makanya kita kudu hati-hati biar nggak terperosok. Kalau sudah, tinggal masuk dan pilih tempat duduk favorit kalian. Kalau channel ini paling suka duduk di sini. Di depan terdapat beberapa larangan di dalam bus seperti batas maksimal kecepatan, larangan merokok, larangan minuman, membawa hewan, dan lain sebagainya. Kita gak perlu bingung lagi berada di dalam bus koridor berapa. Di dalam bus sudah tersedia informasi rute Transjakarta yang lagi kita naiki. Selain itu, kalau kita bingung habis ini bakalan berhenti di halte mana, kita bisa cek rute yang biasanya berada di atas pintu seperti ini. Kalau perlu difoto biar gak kelupaan. Kali ini kita udah sampai di halte Mambo. Sebenarnya tadi bisa naik lewat halte ini, tapi emang sengaja ke terminal Tanjung Priok dulu naik Mikrotrans. Biar bisa bikin 2 video, lumayan lah ya, sekali jalan jadi 2 video. Perlu kita ketahui bagian depan dari Transjakarta itu ruangan khusus perempuan. Jadi buat kalian yang merasa laki-laki gak usah sok ide cari perkara duduk di ruangan itu. Yuk mari kita nikmati fasilitas transportasi umum ini dengan maksimal. Oh iya, kali ini kita mau ke Monumen Nasional. Sekalian nyontoin ke kalian gimana kalau kita pindah koridor atau pindah bus. Gampang aja, tinggal ngikutin petunjuk arah yang bergelantungan di atas itu tadi. Jadi gini guys, beberapa halte itu memang didesain sebagai halte dengan konektivitas. Contohnya halte Simpang Cempaka ini. Dia selain melayani koridor 10 juga melayani koridor lain. Kita pilih aja koridor 2 dengan rute Pulau Gadung Monas bolak-balik. Kita tinggal ikutin aja petunjuk arah yang telah disediakan. Kalau bingung tinggal tanya ke petugas Transjakarta yang standby di halte. By the way, ini jalannya lumayan jauh ya, tapi kita nikmati aja, kan hari ini itu sebenarnya hari libur.
Terpantau ada beberapa polisi sedang jaga karena hari ini bertepatan dengan Hari Buruh Internasional. Yuk mari kita lanjutkan jalan santai ini. Hitung-hitung bakar kalori di pagi hari yang cerah. Secerah harapan kita semua guys. Alhamdulillah akhirnya sampai juga di halte Cempaka Mas. Di sini ada peta integrasi transportasi umum. Bisa kalian baca-baca buat nambah pengetahuan. Lanjut jalan masuk ke ruang tunggu. Di sini kita nggak perlu tap-tap lagi karena tadi kita belum keluar dari halte. Karena halte Simpang Cempaka dan Cempaka Mas ini terhubung melalui jalan penyeberangan orang. Bus kita udah datang guys, perlu diperhatikan sekali lagi kalau masuk bus harus memperhatikan jarak antara bus dengan halte biar gak terperosok. Kali ini gak kebagian tempat duduk karena kursi penuh dan yang kursi warna orange di depan itu adalah kursi prioritas. Kalau kita gak masuk kategori prioritas ya harusnya sadar diri gak perlu duduk di situ. Tenang guys, di Transjakarta ini aman. Standarnya udah ada CCTV dengan berbagai sudut sorotan. Alhamdulillah akhirnya dapat tempat duduk juga. Kali ini duduk di kursi bagian paling belakang. Rame juga ya yang pakai Transjakarta di tanggal merah ini. Gimana? Gampang kan naik Transjakarta? Oh iya, sebagai pengingat di setiap atas pintu normalnya ada peta Transjakarta seperti ini. Jadi gak usah khawatir buta map. Kejadian guys, ternyata halte Monas itu yang dibuka cuma pintu bagian depan aja. Jadi mau gak mau kudu jalan ke depan. Sebenarnya ini emang normalnya begini atau karena di depan macet lagi ada acara Hari Buruh Internasional. Setelah selesai dan sampai tujuan, jangan lupa tap out biar kartu kalian gak keblokir. Sebelum closing, mari kita lihat traffic pagi ini dari halte Monumen Nasional.
Oke, itu tadi adalah cara untuk menggunakan Transjakarta dari Tanjung Priok ke Monas. Jadi kita tadi naik rute 10, habis itu transit di Simpang Cempaka. Setelah itu naik nomor 2, koridor 2 untuk menuju ke Monumen Nasional. Gampang banget kan caranya. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton videonya dari awal sampai akhir. Jangan sampai lupa buat like dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye.